Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang maha menata, berkahi majlis ini, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, nikmat terbesar dan keberuntungan tertinggi bagi manusia adalah ketika diberikan nikmatnya yakin kepada Allah. Yakin ini buah dari ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik. Jadi jangan iri kepada orang yang diberi dunia, karena penjahat juga diberi. Orang yang mengingkari Allah juga diberi banyak sekali dunia ini. Tapi irilah orang yang diberikan nikmat termahal, yaitu yakin kepada Allah. Karena dari yakin inilah lahir beragam kebaikan. Dari yakin lahirlah kehusyuan dalam sholat. Dari yakin lahir keikhlasan dalam beramal. Dari yakin tenggelam dalam syukur terhadap sekecil apapun nikmat. Dari yakin ke Allah, dia akan sabar dengan ujian sedahsyat apapun. Dengan yakin kepada Allah, dia akan bergantung hanya kepada Allah, tidak akan bersandar kepada selain Allah. Dengan yakin dia ridho dengan apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya, karena yakin Allah tidak pernah berbuat salah dan jelek. Dengan yakin inilah lahirnya ketenangan yang asli, sakinah. Dan dengan yakin ini pula amal-amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kaji nomor 8. Silakan. Kajian Al-Hikam nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, jadi Allah yang membukakan jalan, maka jangan terlalu terpaku kepada masih sedikitnya amal-amalmu. Sebab Allah tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri Allah kepadamu. Tidakkah engkau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata pemberian karunia Allah padamu, sedang amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiah dari hamba dengan pemberian karunia Allah kepadamu?
Jadi makrifat tercepat itu diraih oleh tukang sihir di zaman Fir'aun. Kalau yang membaca kisah-kisah tentang tukang sihir di zaman Fir'aun, coba surat banyak ini ya. Jadi ketika Fir'aun memanggil para tukang sihirnya, karena di zaman Fir'aun itu yang sangat bergengsi itu adalah tukang sihir. Kalau di zaman Rasulullah yang banyak dihargai itu penyair. Jadi tiap kabilah tuh punya penyair yang sangat dihormati dengan syairnya. Lalu Nabi Musa datang dan tukang sihir itu melemparkan tongkatnya, lalu Nabi Musa melemparkan juga tongkatnya. Lalu dimakanlah ular-ular yang dibuat tukang sihir, dan tukang sihir langsung bersimpuh mengakui Tuhannya Nabi Musa sampai dia mau menanggung resiko disalib ya oleh hukuman oleh Fir'aun. Ini dianggap makrifat sangat cepat karena dengan melihat dia menjadi yakin kepada kenabian Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah tidak takut kepada Fir'aun. Ciri orang yang yakin kepada Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orangnya sudah tidak takut lagi oleh siapapun selain Allah dan tidak berharap kepada siapapun. Makin yakin ke Allah, dia makin tidak berharap dari siapapun. Dan makin tidak takut ke siapapun kecuali kepada Allah saja. Nah, ini bisa begini kenapa? Secara syariat, tukang sihir itu tidak bisa membuat tongkat jadi ular. Tapi tongkat kelihatan seperti ular. Sedangkan Nabi Musa tongkatnya jadi ular. Jadi tukang sihir itu, wah ini benar. Maka nah begitulah. Orang bisa yakin ke Allah itu mutlak Allah menghendaki saja. Bisa ada yang belajar ilmu tentang tauhid, asmaul husna, lalu riyadhah terus. Ada yang menjalan seperti ini, belajar, nanti jumpa dengan keyakinan ke Allah. Tapi ada juga beberapa yang dibuka oleh Allah hatinya, dimudahkan, yakin ke Allah tuh. Tapi ilmunya belum memadai. Jadi amalnya juga masih terbatas. Belum hebat karena bagaimana dia beramal banyak. Dia belum tahu ilmunya. Tapi ada tapinya nih. Amal yang sedikit itu berkualitas tinggi. Karena dia sudah yakin Allah itu melihat dirinya. Sehingga walaupun dia memindahkan duri dengan keyakinan Allah Maha melihat. Tidak sedikit orang yang beramal banyak tapi puasnya dilihat orang, bukan puas dilihat oleh Allah. Bahkan tidak sedikit orang yang setoran itu kepada followers. Setoran ya. Ini hari Kamis nih paling nikmat, nanti pas buka itu diposting ya, supaya orang lain tahu kita sedang saum, dan jauh lebih bahagia dengan orang lain tahu daripada ingin diterima saumnya oleh Allah. Itu namanya bukan lillahi ta'ala ya, tapi followers demi followers. Berbahagialah bagi yang followersnya cuma satu ya, dirinya sendiri, dia yang posting, dia yang lihat. Bukan tidak boleh, tetapi bisa merusak niat kalau tidak hati-hati. Benar hadirin. Nanti akan bacakan sebuah kisah Uwais Al-Qarni ya. Wah, bagaimana ketidakterkenalan itu tidak sama sekali tidak berarti tidak berkedudukan di sisi Allah.
Nah, orang yang dikehendaki Allah mengenal dirinya, kenapa? Tidak tahu. Tapi secara syariat boleh jadi doa. Kakek, nenek yang menginginkan punya anak yang dekat dengan Allah. Kenapa dekat dengan Allah disebut seperti ini? Orang yang dekat dengan Allah itu orang yang yakin Allah maha dekat. Seperti sekarang ini, siapa di sini yang paling dekat dengan Allah, yang paling istiqomah, yakin bahwa Allah sedang menatap dirinya, Allah sedang melihat, sedang menyimak, mengetahui pikiran, hati. Nah, ini tidak banyak yang seperti ini derajat ini. Ini derajat muhsinin, orang yang ihsan. Mungkin doa orang tua atau sesepuh-sesepuh yang doa, ya Allah, jadikan keturunan kami menjadi kekasih-Mu. Tidak kena di anak, kena di cucu. Boleh jadi seperti itu syariatnya, ya. Kan ada yang ini orang tuanya mah nggak kelihatan soleh-soleh amat. Kenapa anaknya soleh? Nah, boleh jadi itu. Ada pendahulu-pendahulu yang doanya ikhlas, tidak kena di anak, tidak kena di sini, kena dicicit. Boleh jadi, wallahu alam, ya. Atau mungkin wallahu alam secara syariat, ya mungkin dia melakukan sesuatu kebaikan yang Allah suka, walaupun kebaikan itu kecil, ya. Bisa saja. Tapi yang paling penting cuma satu yang bisa membuka hati jadi yakin ke Allah adalah Allah sendiri. Nah, apa mungkin orang yang ilmunya terbatas yakin ke Allah? Sangat mungkin, hadirin. Kalau Allah mau, mungkin tukang sate, mungkin dia tukang akuarium, yang sambil lihat akuarium tuh, waduh, matanya tuh berderai saja melihat Allah menciptakan ikan, kombinasi warna ikan, gerakan ikan, ya, bagaimana ikan dapat rezeki yang mata ke ikan tapi hatinya tuh ke Allah saja terus. Ini derajatnya bisa jauh lebih tinggi daripada penceramah yang dalam kehidupannya sedikit ingat ke Allahnya. Mungkin cleaning service tidak dipandang oleh siapa-siapa, tapi sambil gosek toilet tuh berlinang air matanya. Ingat dosanya yang mungkin sekeras, apalagi kalau di kamar mandi ada yang kotor, susah gitu. Duh, hatinya tuh, ya Allah, mungkin hati saya berkarat seperti ini. Tidak zikir astagfirullah, enggak, pastilah ya, karena di toilet. Tapi hati itu tidak akan lepas dari Allah tuh. Mungkin tukang sayur yang sangat jujur, mungkin tukang surabi, ya, yang dia tidak pernah licik sama sekali, yang kalau tidak laku serabinya tuh senang karena dia bisa membagikan gratis. Atau mungkin pedagang di pasar lagi laku-lakunya tutup, ini lagi banyak yang beli, sudah azan tutup. Wah, nanti gimana, saya nggak beli ke sini? Gak apa-apa, yang ngebagiin rezeki Allah. Ayo sholat, sholat, sholat. Tidak pernah terpengaruh oleh hiruk pikuk dunia, tidak ada kelicikan sama sekali. Atau mungkin prajurit, mungkin pernah dengar ya, di suatu tempat kuburan ketika dibongkar, ini kisah-kisah ini bukan kisah yang diada-adakan, ini fakta. Ternyata sesudah digali ada yang utuh jasadnya. Di antaranya itu adalah seorang tentara TNI. Dan ketika diperiksa memang istiqomah luar biasa, sholat tepat pada waktu. Atau kemarin yang terkenal lagi, ada kuburan yang akan dipindahkan 3 utuh, ternyata marbot
yang sebelumnya itu yang dua itu bukan dari ahli agama, dari orang yang tobat saja. Jasadnya utuh walaupun sudah 30 tahunan dikubur. Ya, kalau orang yang dicintai Allah kan malaikat Jibril tahu Allah mencintai, lalu seluruh penghuni langit tahu Allah mencintai si fulan, maka cintailah, maka diturunkan ke bumi sehingga belatung, cacing, semua akan makhluk ciptaan Allah, semua itu bertasbih kepada Allah. Ya, dia tidak bisa melumat orang yang tidak dikehendaki Allah rusak jasadnya. Para kekasih Allah itu insya Allah jasadnya utuh, bukan dimumikan ya, tapi dikubur normal. Tapi makhluk-makhluk Allah tidak akan memakannya karena tahu itu kekasih Allah. Mungkin seorang menteri atau mungkin seorang wali kota, aduh ya, pejabat tapi jujur, adil, pemimpin yang adil, tidak ada licik-licik, tidak ada silau, pada godaannya luar biasa. Kita rada godaannya ringan, dan nggak ada yang mau dikorupsinya ya. Atau seorang yang ganteng sekali atau cantik jelita, banyak penggemarnya, banyak peminatnya, banyak godaannya yang mau ke dia, tapi dia tetap godul basor, jaga pandangan walaupun hatinya bergolak ingin misalkan digoda, seperti Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf itu ada secara manusianya tapi takut ke Allah. Nah itu juga melesat. Jadi atau ibu-ibu, tadi belum disebut ya, aduh ngurus anak tidak punya yang bantu-bantu, uang dari suami cuma sedikit, anak banyak, kontrakan sederhana, tapi tidak ada keluh kesah kepada episode saya terima ya Allah, saya terima semua yang Engkau tetapkan ini, semua anak-anak titipanmu, yang satu nangis, yang satu pipis, belum lagi ngasih makan, belum lagi harus ngepel, uang cuman terbatas, tidak ada komplain. Ya Allah, saya terima apapun yang Engkau berikan, saya bersyukur Engkau titipi. Capek, susah tidur, tidak ada hatinya tuh protes kepada Allah ini terhadap suaminya, penghasilan, sikap anak-anaknya, terus hanya kebaikan. Dan Allah tahu, boleh jadi ini kekasih Allah nih. Cirinya itu halakosa, hayyin, layyin, qarib, saqo. Tenang, puas dengan semua ketentuan Allah tuh, tidak ada komplain ya. Wah, ini kekasih Allah nih. Walaupun tidak kelihatan hebat, tahajud semalam suntuk atau banyak, atau saum Daud misalkan, tidak kelihatan baca Qur'annya sangat banyak, atau bahkan baru bisa belajar Qur'annya juga ya. Tapi belajar Qur'annya itu beda. Dia misal sudah umur 45 tahun baru belajar Quran, tapi hatinya tuh Allah ampun, ampun, baru sekarang saya belajar, ampun. Jadi tiap baca Quran itu penuh dengan rasa syukur diberi kesempatan belajar, penuh dengan permohonan ampun karena lama sekali tidak pernah belajar. Jadi membaca tuh rasanya lebih tinggi daripada yang membaca hanya karena ingin setoran, membaca hanya karena ingin orang tua nyuruh hafal, atau calon mertua mensyaratkan hafal juz 30, jadi memang ngebut ya, tapi sambil jengkel karena nggak hafal-hafal. Tapi ada yang baca Qur'annya belum banyak tapi dijiwai sekali ya, ya Allah ingin bisa baca tuh. Allah tahu isi hati. Atau mungkin yang tidak punya salah terus dipenjara. Ada tuh orang-orang yang tidak salah,
atau ya difitnah, dia di penjara, tapi di penjara dia ridho ya, dan di penjara tuh betul-betul dia minta ampun ke Allah. Atau ada orang yang berbuat maksiat, dibuka oleh Allah dosanya, dia ketahuan maksiatnya, tapi dengan dosa yang dibuka dia tobat, tobatnya itu tobat nasuha yang bisa ngegerus semua dosa-dosanya. Mungkin begitu. Kita tidak tahu bagaimana yang Allah ketahui setiap orang, karena Allah kan tahu setiap orang tuh semuanya Allah tahu ujiannya. Atau yang syukur aja, segala teh disyukuri, syukur, dia naik derajatnya karena syukur. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Apa hikmahnya? Jangan suka memandang remeh orang lain, karena siapa tahu orang yang kita anggap remeh itu orang yang berkedudukan di sisi Allah. Mungkin baktinya ke orang tua. Nih bacakan ya. Ini kisah, ini hadisnya sahih ya rekan-rekan sekalian, kisah Uwais Al-Qarni. Kisahnya berawal dari pertemuan dengan Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni ini adalah, nah ini dari Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar bin Al-Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, lalu ia bertanya, rombongan, ada kafilah dari Yaman, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais, jadi nanya-nanya, ini ada kafilah dari Yaman mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad, dari Qaran? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham, ada bekasnya? Iya. Umar bertanya lagi, benar engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Umar berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti, ini sebelum terjadi ya, tapi Rasul sudah menyampaikannya, akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan kafilah dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham ukurannya. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan apa yang ia minta. Jadi mustajab sekali doanya. Minta apa aja diberi aja oleh Allah. Jika engkau mampu agar ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, mintalah kepadanya. Jadi Rasulullah SAW sudah menyampaikan isyarat ini sebelumnya ya, lalu meminta kepada Umar kalau ketemu mintakan ampunan kepada Allah oleh Uwais Al-Qarni ini. Jadi meminta agar Uwais mendoakan agar beliau diampuni. Lalu Umar berkata, mintalah kepada Allah agar mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan untuk Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Lalu Umar pun berkata kepada Uwais, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar mengatakan, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Maksudnya supaya dimudahkan urusannya. Ditulis surat, nanti yang gubernur atau siapa yang di Kufah itu membantu urusan Uwais. Lalu Uwais menjawab, kira-kira kalau saudara mau kemana ini? Saya mau ke Tasik. Nanti saya buatkan surat ke Bupati Tasik
supaya mengurus membantumu. Saudara mau nggak kira-kira? Nah, itulah ya bedanya ya. Tahu jawaban Uwais Al-Qarni? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah. Artinya tidak mau diperlakukan spesial. Kita nyari surat itu, ya kan? Kalau bisa mah cari KTBLC. Kayak ibu-ibu kesini kan cari, tolong gimana caranya supaya ikut pengajian, ya kan Bu? Ya nggak apa-apa, udah beda ya. Tahun berikutnya ada seorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji, lalu bertemu dengan Umar bin Khattab. Setahun kemudian ya, lalu Umar bertanya kepada pemuka ini, kalangan terhormat ini, bagaimana Uwais? Orang tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Umar pun mengatakan, sabda Rasulullah, nanti akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama kafilah dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya, dan kecuali bagian 1 dirham, ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, maka diperkenankan apapun yang ia minta. Jika engkau mampu, ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, mintalah kepadanya. Lalu orang terhormat itu pun mendatangi Uwais, dan ia pun meminta kepada Uwais, mintalah ampunan kepada Allah untukku. Uwais menjawab, bukankah engkau baru pulang dari safar yang baik, dari berhaji? Mintalah ampunan Allah untukku. Uwais malah yang minta didoakan. Lalu orang itu mengatakan kepada Uwais, bukankah engkau telah bertemu dengan Umar? Uwais menjawab, ya benar. Lalu Uwais pun memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Orang lain pun akhirnya tahu tentang keistimewaan Uwais. Lantaran itu ia mengasingkan diri menjauh dari manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2542. Kalau kita pengen terkenal, ya, Uwais ketika orang mulai mengenalnya, beliau malah menjauh, mengasingkan dirinya. Tentu setiap orang punya takdir masing-masing, hadirin. Artinya apa? Artinya kita jangan menganggap remeh siapapun, karena ada orang-orang yang dikehendaki Allah, yakin ke Allah walaupun ilmunya belum banyak. Saya katakan belum karena dia akan belajar, ya. Dan amalnya belum banyak. Bagaimana amal bisa banyak kalau ilmunya belum banyak? Tapi amal yang sedikit itu kualitasnya tinggi. Contoh, banyak orang yang punya ibu bapak, tapi Uwais Al-Qarni ini bisa memasuki derajat kekasih Allah karena baktinya kepada orang tua. Artinya banyak yang bakti ke orang tua, tapi Uwais ini kualitasnya sangat tinggi. Keikhlasannya, kecintaannya kepada orang tua, baktinya sampai derajatnya sebegini tingginya. Doanya itu luar biasa mustajabnya, sampai Amirul Mukminin minta doa agar didoakan supaya Allah mengampuni dirinya. Ini banyak pelajaran. Udahlah, sekarang jangan suka meremehkan orang. Siapa tahu yang diremehkan itu orang yang dicintai Allah. Kita cilaka karena menyakiti orang yang dicintai Allah. Mau tahu seperti apa sikapnya? Halo? Hei, monyong. Non, monyong. Draw, selesai. Kemonyong-monyong, ya. Tapi kalau kita menyakiti seseorang, dia tidak membalas, mulai bahaya buat kita nih. Hei monyong, semoga engkau bahagia. Lebih bagus lagi nih, tadi dihina tidak menjawab, sekarang kita hina, dia malah berbuat baik kepada kita.
ini lebih bahaya. Jadi kalau bapak nonjok, ditonjok lagi, nggak usah diamalkan ini ya. Tapi kalau lagi hilaf, misalnya jedok, nah itu aman. Tapi kira pret, semoga engkau dicintai Allah. Waduh, ini gawat ini. Berarti bukan orang sembarangan. Ini serius hadirin. Hati-hati Pak, Bu, Ibu. Hati-hati kalau ibu marah kepada suami. Bapak teh kumaha gitu-gitu teh. Jadi orang lihat tuh suami tetangga udah ganteng, banyak duitnya. Kata bapak teh, semoga ibu jadi bidadari di sorga. Hati-hati tahu. Ibu ngomong, bapak ngomong gini karena takut dimarahin lagi Bu ya. Karena ada itu ya kejadian. Bapak-bapak ini, maaf ini ya, ini ya Allah ampuni, ini bergurau ya Allah. Dicatat ya omongan saya ini. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Bapak-bapak ya, di antara semua wanita yang ada, siapa yang bapak cintai? Ibu, istri, anak. Di antara tiga ini pilih dua, ibu, anak, ibu, istri, maaf ya, anak sudah kecoret itu satu. Di antara dua ini mana yang bapak pilih untuk dicintai? Istri, begitu. Kalau dia lihat ke istrinya, gitu ada. Jadi ternyata ada istrinya, makanya dia ngomong gitu. Jadi jangan bangga dulu ya. Karena yang asli takut ke Allah itu tidak sibuk takut ke istri. Karena ada pernah ya di sebuah kerajaan raja tuh terhina karena dikenal rakyatnya lelakinya tuh takut sama istri. Namanya apa tuh? STI, PSTI, Persatuan Suami Takut Istri. Saya sakit hati mendengar gelar ini. Siapa yang takut sama istri? Oke, saya lupa ceritanya. Yang pindah yang mana? Yang takut ke istri pindah ke sini. Pada pindah itu tinggal satu. Wah, luar biasa, saudara benar-benar pemberani. Selamat, bagaimana saya saudara bisa berani begini? Dia tidak pindah Pak. Ya saya disuruh istri saya Pak, gitu Pak. Memang ini guru tingkat tinggi ya hadirin ya. Kadang lama untuk diprosesnya itu ya, maaf. Astagfirullah. Tetapnya dicatat omongan ini teh hadirin. Ini sih ngegoda hadirin. Nah ini juga catat lagi, salah katanya nyalahin orang. Tapi pendek kata udahlah, sekarang kita tidak tahu. Walaupun ilmunya sedikit, walaupun ibadahnya standar, tapi kita tidak tahu, mungkin dia sangat banyak menangis di malam hari ya. Ampun ya Allah, walaupun ikronya baru jilid 2, jangan diremehkan. Siapa tahu setiap bacaan ngaji itu penuh dengan rasa nyesal, begitu lama tidak bisa baca Quran, dan penuh rasa syukur diberi kesempatan baca Quran ya. Tidak ada sibuk dengan penilaian orang. Mungkin ada tukang surabi yang jualan, siapa tahu. Kan ada tuh ya yang setiap habis dia jualan kincanya tuh selalu dikasihkan kinca bekas surabinya itu. Kenapa? Ngasih makan semut. Sengaja kincanya tuh begitu. Orang tidak mengerti kenapa ibu ini selalu berbagi kinca di beberapa titik. Kinca tuh gula aren yang sudah dimasak ya.
Karena dia suka sekali ngasih makan semut, tidak terpikir oleh kita, dan itu disaksikan oleh Allah, dan tidak ada yang kecil bagi Allah orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Kalaupun orang itu misalkan berbuat salah masa lalunya, kita tahu SMP-nya, kita tahu kelakuan SMA-nya, kita tidak tahu, siapa tahu sudah diampuni oleh Allah. Kita sibuk mengingat kejelekan dan kesalahan dia, padahal yang bersangkutan itu dengan kesalahan itu dia tobatnya habis-habisan. Kita sibuk, dia mah baru pakai jilbabnya juga, saya tahu modalnya dulu tuh playboy cap 2 cula. Kita ngomong begitu, padahal dengan episode playboynya itu habis-habisan tuh siang malam menangisi dosanya. Nah hadirin sekalian, janganlah kita menghina siapapun, ke tukang dagang, ke pekerja, atau siapapun. Buka saja hati kita, husnuzon, siapa tahu punya amalan yang dicintai Allah. Siapa tahu dia sedikit ilmunya, tapi rasa bodohnya itu membuat dia lebih tawadu. Siapa tahu dia lebih berbakti ke orang tuanya dibanding kita. Siapa tahu dia lebih banyak bersabar. Masih ingat ada kisah nyata ini? Ada sebuah keluarga, Pak, maaf ya, ini saya mendapat cerita juga dari seorang ulama. Ini suami istri, ini suaminya tuh, istrinya maaf, yang dalam cerita ini istrinya tuh jauh akhlaknya tuh, sangat nguji sekali ke suaminya. Udah kurang baik akhlaknya, judes, meremehkan ke suami itu, tapi suaminya tuh berusaha sabar. Tahu tidak hadiahnya? Anaknya tuh soleh sekali, padahal tidak bapak ibunya tuh secara syariat susahlah ngedidik anak jadi sesoleh ini. Melihat sikap ibunya belum baik, bapaknya juga biasa aja, cuma sabarnya itu menghadapi istrinya tuh, setiap kata-kata dan sikap istrinya yang kurang baik, ya Allah, saya ridho menerima ujian ini, saya mohon ampun, semua ini diundang oleh dosa saya dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah urusan ini, engkau yang membulak-balik. Allah tahu nih kesabaran suami ini menghadapi istrinya, hadiahnya itu anaknya jadi baik sekali, akhlaknya baik, ibadahnya baik, ilmunya juga baik, berkah. Nah mungkin ada waktunya nanti istrinya yang dibuat baik oleh Allah ya. Ada juga yang sebaliknya. Dulu pernah ada kisah nih, saya tidak boleh nyebut di daerah Cipedes ya, pokoknya di suatu tempat bapaknya suka judi dan mabok, ibunya ikut-ikutan, anaknya suka sekali baca Quran. Jadi kalau lagi di rumah itu anaknya pesantren, kalau pulang tuh di ruang tamu tuh judi, main domino dan sebagainya. Anaknya ngaji di kamar, ngaji terus ya. Dari mana ini anak bisa begini? Mungkin berkah dari doa neneknya dan jatuh ke anak. Alhamdulillah sekarang keluarga itu tidak lagi berjudi, tidak lagi mabok, berkah lewat anaknya. Allah yang membulak-balik hati. Makanya jangan meremehkan orang lain, jangan pernah berputus asa ya dari menjadi baik, karena mudah bagi Allah. Sekarang mah usahakan latihannya itu jangan berharap dari makhluk, latihannya ini saja. Sudah, jangan pengen dipuji, jangan pengen dihargai, jangan ingin dikagumi, jangan ingin diberi, termasuk nggak disayangi juga udahlah, nanti Allah yang ngebulak balik. Dan nggak bisa dipaksa. Bu, ibu ingin dicintai suami, ingin tidak, sebutkan kalau ingin, kalau tidak Bu.
Sebutkan bagaimana caranya. Tuh, diam. Ya. Bu, gimana caranya? Ini udah lama nikahnya belum? Sudah. Belum tahu caranya supaya dicintai suami? Belum. Coba gimana, sebutkan satu aja. Dimasakin. Enak mana dengan restoran, Bu? Dandan? Apa? Dipijit bahunya. Emang jadi cinta gitu, Bu? Kan keselewat leher suami gara-gara dipijit ibu. Mau tahu rahasianya, Bu? Apa? Dikerok. Segala pisan. Gini ya, Bu, saya kasih tahu ya, Bu. Yang ngebulak-balik hati suami ibu teh siapa? Ibu mau centil stakar kebek nggak ngepek, Bu, ya. Jadi kalau ibu ingin disayang suami, caranya gampang, Bu. Jadilah ibu menjadi istri yang disayang Allah. Nanti salah satu hadiahnya hati suami dibalikin. Lebih gampang ingin disayang Allah daripada ingin disayang suami. Kenapa lebih gampang? Karena Allah mau udah sayang duluan. Ibu teh ciptaan siapa? Jawab, Bu. Siapa yang menciptakan ibu? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngebulak-balik hati? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang punya sorga? Kalau suami ibu apa dong? Tuh, bingung. Ini nikah udah lama tapi nggak ngerti. Suami ibu teh apa? Iya, lelaki udah pasti. Suami ibu teh jadinya sebagai apa? Kalau kurang yakin kayak gini jawabannya tuh nggak jelas, pelan, apalagi ketutup masker ya aja gitu. Mau tahu suami ibu tuh sebagai apa, Bu? Sebagai apa? Siapa yang nyebut sapi perah sih? Suami ibu tuh ladang amal bagi ibu. Ladang berbekal pulang, ladang amal supaya ibu dicintai Allah. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Jelas ya? Ya udah, nggak usah terlalu cintalah sama suami ya. Baru dengar ceramah ya, jadi emosional begini. Kenapa ibu tidak usah terlalu cinta? Bukan tidak boleh cinta, jangan terlalu cinta. Kenapa jangan terlalu cinta ke suami? Sebab suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta, belum tentu panjang umur. Ya, jadi tiap hari Rabu Kamis itu tamunya beda-beda, Pak. Yang diajarin kemarin balik lagi yang ini beda lagi. Jadi jawabannya tes standar, salah terus. Siap-siap Kamis depan materi yang sama ini hadirin. Jadi jelas ya, Bu. Apa? Jangan banyak berharap dari suami. Ibu bakal banyak luka di hati ibu. Berharap mah dari. Ini kelompok pengajian mana ini? Ngelawan terus begini Ini pengajian hari Kamis teh serius, Bu. Ya Allah. Saya harus catat ini majelis taklim apa nih kan? Melawan terus. Maksud saya begini. Ini teh kajian tauhid, Bu. Kumaha ibu lah. Ya. Majelis taklim At-Taqwa Tangerang mana coba? Tuh jangan keprok biasa. Iya.
Ini ketuanya harus bertanggung jawab nih. Majelis Yayasan Pendidikan Islam Al-Kamaliyah Bekasi. Ya Allah. Ini jadi nanti gini, ke panitia penerima tamu di training dulu ya, supaya Masya Allah ya. Terima kasih. Itu pengajian teh serius hadirin. Tungtungnya jadi begini. Terima kasih ya Ibu Bapak. Jadi mulai sekarang kesimpulan, kalau ingin yakin ke Allah, ketahuilah hanya Allah yang bisa membuat yakin. Kita harus belajar ilmunya dan belajar mengamalkan. Kuncinya dua, belajarnya niat supaya dekat dengan Allah, dan mengamalkannya juga supaya dekat dengan Allah. Jangan belajar supaya diakui orang sebagai orang pintar, susah. Allah tahu niat jelek seperti ini. Jangan beramal supaya dianggap orang sebagai orang soleh, tidak penting. Tidak penting bagi kita penilaian orang, wah itu baik, itu enggak penting. Kepentingan kita cuma satu, Allah suka kepada kita ya. Yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Siapa tahu yang diremehkan itu ternyata seperti Uwais Al-Qarni, orang yang berkedudukan di sisi Allah, yang doanya mustajab. Mungkin dia tidak ngebalas, tapi Allah nanti yang ngebalas karena menyakiti orang yang dekat dengannya. Yang ketiga, selain jangan merendahkan orang lain, ya kita pun usahakan jangan berharap dari siapapun selain ke Allah aja. Sebelum bicara ke makhluk, bicara aja ke Allah yang maha mendengar ya. Ingat dalilnya Al-Baqarah 186 yang senantiasa dibacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat, aku kabulkan orang-orang yang berdoa jika ia meminta kepadaku. Oleh karena itu hendaklah patuhi yang Allah perintahkan dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita, keluarga, anak-anak kita termasuk ahlul yakin kepada Allah yang istiqomah sampai husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa ya Allah yang maha menatap, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami ya Allah iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, wa qalban khasyian, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, jadikan diri-diri kami dimanapun kapanpun selalu ingat padamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu, hati yang tidak berharap kecuali harap hanya padamu, hati yang tidak takut selain takut murkamu, takut jauh darimu, takut tidak bisa pulang berjumpa denganmu. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan apapun yang Engkau beri, dan tolonglah kami agar bisa menjadi hamba yang mengabdi padamu. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keyakinan ini ya Allah,
jangan cabut keislaman kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kelapangan yang dihimpit kesempitan, kesulitan ya Fattah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Ya Allah, angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Lindungi yang terancam dan teraniaya. Ya Allah, himpun para ulama dan umatmu ya Allah. Lindungi dari apapun yang menghijab kami darimu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.